Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang pada malam hari ini, dan masih memberikan kita hidayah yang begitu nikmatnya kita rasakan pada malam hari ini, sehingga dengan hidayah Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, waktu sempat yang Allah berikan bisa bermanfaat lebih baik lagi, dikarenakan kita memanfaatkan pada kesehatan dan waktu sempat ini untuk sama-sama taqarrub ilallah, sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara untuk menuntut ilmu, dengan cara untuk menambah ilmu ibadah kita agar nantinya ibadah kita tambah berkualitas. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa ibadah yang Allah hitung, ibadah yang Allah terima, ibadah yang Allah lihat adalah ketika seorang itu beribadah dengan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya, kualitasnya yang dicari. Ya, sedikit tapi berkualitas lebih mending dibandingkan banyak tapi tidak ada kualitasnya. Maka ketika kita menuntut ilmu, terlebih pada ilmu berkaitan dengan ibadah, maka salah satu yang kita kejar adalah bagaimana ketika kita beribadah itu kualitas kita semakin bertambah. Ya, kualitas kita semakin bertambah. Maka ada dua hal Bapak Ibu sekalian, dan mungkin pernah disampaikan sebelumnya. Hal pokok pada sebuah ibadah itu, agar ibadah itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Ini pokoknya. Dari semua ibadah, entah itu ibadahnya terikat mahdhah dengan tata cara secara khusus, maupun ibadah secara ghairu mahdhah yang tidak terikat dengan tata cara secara khusus, maka setiap ibadah, setiap perbuatan, aktivitas apapun, ketika kita niatkan karena Allah, selagi aktivitas yang kita lakukan itu adalah suatu yang disyariatkan, dibolehkan dalam agama kita, maka ini termasuk pada ibadah ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada syarat yang kedua, setelah ikhlas karena Allah, niatnya ibadah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan tentang yang sifatnya adalah terikat. Mahdhah, ibadah yang sifatnya terikat dengan tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah ketika bersuci, ketika sholat dan lain-lainnya, ibadah-ibadah lainnya. Maka pembahasan yang nantinya kita akan bahas adalah berkenaan tentang masih bab thaharah, bab bersuci. Dan mungkin begitu, mungkin di antara jamaah mungkin ada yang baru mendengar kali ini tentang mengusap khuf atau khufain. Dan ini adalah salah satu cara yang disyariatkan dalam agama kita.
nggih, disyariatkan oleh agama kita. Walaupun mungkin sekali lagi mungkin nggih, wallahu alam nggih, mungkin di antara kita di sini yang mungkin masih baru mendengar, mungkin bisa jadi bagaimana ketika orang itu ya berwudu tetapi ketika posisi di bagian kakinya itu tidak dibasuh tapi hanya sekedar diusap dalam keadaan memakai alas kaki, entah nanti kita akan sebutkan apa saja yang disyariatkan. Ya, maka ada beberapa jamaah yang pernah saya ajar nih, yang pernah bertanya tentang masalah hal ini. Dan bagi orang yang belum paham, hal yang aneh. Ya, yang biasa digunakan wudu itu dibasuh kaki, tapi tiba-tiba ada orang menggunakan kaos kaki ataupun ya sepatu yang memenuhi syarat hanya sekedar diusap saja, tidak dibasuh tapi diusap, tapi sah. Ya, maka bab ini sangat penting untuk kita pelajari agar nantinya salah satunya adalah tidak asing ketika melihat ada orang yang demikian, atau malah lebih ekstrimnya menyalahkan, begitu nggih. Wah, ini ajaran apa iki ya, misalnya gitu. Karena tidak ada ilmu tentang hal itu. Maka di sini kita sama-sama belajar nggih untuk masalah hukum bagaimana tentang khuf atau khufain di sini. Ya, nanti salah satunya juga kita akan belajar bagaimana ketika mengusap sorban ataupun perban ketika dalam keadaan sakit dan sejenisnya, insyaallah. Ya, pada bab ini insyaallah yang kita akan bahas adalah diantaranya ada 7 nggih pembahasan, tapi insyaallah ini tidak panjang, sedikit-sedikit nggih pembahasan, insyaallah mudah-mudahan malam ini selesai insyaallah mudah-mudahan nggih. Jadi yang pertama adalah hukum mengusap 2 khuf dan dalilnya, dasarnya, hujahnya. Yang kedua adalah syarat-syarat mengusap 2 khuf dan suatu yang menduduki fungsinya, atau suatu hal jenis-jenis yang tertutupi oleh kaki yang tertutup, entah kaos kaki atau jenisnya yang semisal hukumnya dengan khuf. Karena khuf nanti ini tidak bisa diartikan sebagai sepatu halnya kita sekarang. Ya, karena khuf ini nanti lebih condong seperti sepatu sepatu polisi atau tentara atau sepatu boot ya, yang memang dia tertutup mata kakinya. Ya, kalau sekarang kan umumnya sepatu itu terlihat nggih mata kakinya nggih. Maka ini tidak bisa bilang disebut khuf. Ya, tapi semisal dengan khuf yang itu nantinya bisa menutup mata kaki, maka sehukum dengan khuf, maksudnya seperti ini di bab ini ya. Berikut yang ketiga, sifat tata cara mengusap 2 khuf, ada tata caranya, nanti insyaallah kita akan pelajari. Berikutnya yang keempat, jangka waktu mengusap. Ini ada waktunya. Ini ada jangka waktunya. Nanti kalau sudah lebih dari waktunya nanti sudah dia mengulang lagi, begitu nggih. Terkena batalnya. Berikutnya yang keempat, jangka waktu mengusap. Ya, yang kelima pembatalnya. Jadi ini bisa batal, khuf ini bisa batal dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang keenam, permulaan masa mengusap. Yang ketujuh, mengusap jabirah. Jabirah itu surban itu nggih. Ya, jabirah itu perban, surbannya perban. Ya. Serban dan kerudung wanita. Nah, insyaallah kita akan bahas. Ini satu kesatuan yang nanti kita akan bahas. Berikutnya ya, diawali disebutkan khuf. Ini dalam bahasa Arab, khuf adalah apa yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit dan semisalnya. Ya, jadi bisa terbuat dari apapun, tapi umumnya di zaman dahulu biasanya khuf itu terbuat dari kulit. Karena kalau kita melihat dari pendapat ulama ya klasik nih, ulama-ulama terdahulu mereka lebih ketat istilahnya untuk yang disebut khuf itu apa. Ya, dan biasanya mereka menyebutnya khuf itu harus dari kulit karena tebal dan sebagainya, kuat dan sebagainya. Tapi untuk saat ini para ulama lebih longgar untuk memaknainya. Maka bukan harus dari kulit, tapi selama itu menutupi mata kaki dan sebagainya, insyaallah nanti kita akan jelaskan. Jadi terbuat dari kulit atau semisalnya, selainnya yang itu nanti menutup mata kaki dan bagian-bagian yang memang biasanya kita usap basuh ketika berwudu. Ya, bagian-bagian itu. Ya, bentuk jamaknya adalah khifaf. Ya. Dan yang disamakan hukumnya dengan khuf, 2 khuf ini adalah setiap suatu yang dipakai pada kedua
kaki dari wol dan semisalnya. Jadi jenisnya sama saja nggih, bahannya apa saja. Dan insyaallah ini kita akan bahasnya ada beberapa yang tidak dibolehkan bahan-bahan tertentu. Berikutnya yang pertama ya, hukum mengusap dua khuf dan dalilnya. Ya, mengusap dua khuf itu boleh. Ya, mengusap dua khuf itu boleh. Ya, berdasarkan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, ia adalah rukhsah atau keringanan. Ini sebuah keringanan dari agama kita, ajaran agama kita, rukhsah keringanan yaitu dengan mengusap kedua khuf. Ya. Jadi ini keringan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya juga untuk menepis kesulitan dan kesengsaraan dari mereka. Ya, hukumnya adalah sunnah, tidak harus. Boleh dipilih, boleh dipergunakan atau tidak. Dan ini adalah sudah kesepakatan ya, menetapkan pembolehannya. Ya, di sini kita terangkan memang Bapak Ibu yang kami hormati nggih, jemaah sekalian, bahwa memang ada beberapa kelompok begitu nggih. Jadi ini ranahnya lebih kepada akidah. Ya, kalau kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, entah pengikut organisasi apapun di Indonesia, insyaallah rata-rata Ahlussunnah begitu nggih. Tapi ada beberapa begitu, dan di Indonesia juga ada, tapi hanya segelintir saja ya, yang memang punya pemahaman menyimpang dari segi akidah, keyakinan, yang itu juga mereka meyakini bahwa hukum khuf itu haram, tidak boleh. Ya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah ada nanti ini saya sebutkan biar nantinya mewanti-wanti nggih, kalau ada ajaran seperti ini ditinggalkan, yaitu adalah Syiah. Ya, Syiah Rafidhah. Ya, Isna Asyarah. Ya, ini Syiah ini salah satu kelompok ya, bahasa sekte, firqah. Ya, bahasa kelompok. Secara akidah ini berbeda dengan kita Ahlussunnah. Tapi sekali lagi kita tidak membahas tentang akidah di sini nggih. Tapi berkenaan tentang khuf ini mereka juga berbeda. Ya, mereka meyakini bahwa ya, hukum khuf ini tidak disyariatkan dalam Islam. Ya, tidak disyariatkan. Bahkan nanti kalau kita boleh bahas nih, orang Syiah ya, dan mereka juga punya organisasi di Indonesia. Ya, pusatnya di Bandung kayaknya. Tapi ketuanya udah meninggal kemarin. Ya, orang Indonesia juga, tapi belajar di Iran ya. Di sini mereka ini berbeda. Masalah khuf mereka tidak boleh. Ya, tidak boleh, tidak sah bagi mereka. Bahkan cara wudhu mereka berbeda dengan kita. Dari cara membasuh kaki, bagi kita kemarin kita sudah sebutkan jelaskan bagian-bagian yang wajib untuk dikenai anggota wudhu ada berapa? 4. Apa saja urutannya? Wajah, tangan sampai pada siku, setelahnya mengusap kepala, keempat kaki, membasuh kaki. Orang Syiah itu untuk poin yang terakhir atau bagian yang terakhir yaitu kaki itu bukan dibasuh untuk wudhu, tapi diusap. Nggih, berbeda nggih. Jadi sedikit kita akan ulang lagi nggih. Kalau dibasuh itu benar-benar dia menggunakan airnya, sebagaimana ketika kita membasuh muka ada air yang tersimpan pada tangan langsung dibasuh. Kalau usap tidak harus banyak air, tapi cuma ada sebagian air yang menempel diusap untuk kepala saja. Ya, sedangkan mereka kaki ini bukan dibasuh tapi diusap untuk wudhu, untuk berwudhu. Mereka diusap saja, diusap tidak dibasuh. Nggih, maka mungkin mudah-mudahan bisa difahami nggih. Sebagaimana pernah kita sampaikan ayat wudhu nggih. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ya. Idza kuntum shalah itu nggih. Jadi yang terakhir kan disebutkan wamsahu bi ru'usikum, diusap kepalanya, wa arjulakum nggih. Bisa ngabarin ya. Wa arjulakum ini kan lamnya fathah nggih Bu. Wa arjulakum. Nggih.
Jadi ini kembali kepada yang awal. Faksilu itu dibasuh. Nggih, kalau kita urutannya wamsahu atau ditulis saja nggih. Bisa nggak saya? Wamsahu biru'usikum. Wamsahu itu adalah mengusap, artinya diusap. Itu untuk kepala. Tapi kan konteksnya setelah mengusap kepala kan wa arjulakum, kaki kalian. Nah, bagi kita Ahlussunnah ini, dikarenakan dia kalau dari segi bahasa dia fathah, maka dia kembali kepada yang awal, faksilu wujuhakum, fathah juga, maka kembali kepada pembasuhan, bukan kembali kepada kepala yang hanya sekedar diusap. Bisa dipahami nggih? Kepala dibasuh, tangan dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, kaki dibasuh. Jadi yang diusap cuma kepala. Tapi bagi mereka nggih, kaki itu juga diusap sebagaimana kepala. Ya, walaupun memang ada, kalau kita melihat dari ilmu qiraah nggih. Qiraah itu cara baca Quran dengan qiraah lainnya, dengan bacaan lainnya. Nggih, nanti itu ada ilmu sendiri nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi ada yang membaca dan ini bacaannya ini boleh bagi yang mengetahui ilmunya. Ada sebagian membaca wamsahu biru'usikum wa arjulikum, bukan wa arjulakum, tapi wa arjulikum. Ya, wa arjulikum artinya kembali kepada wamsahu, kembali kepada mengusap. Tapi yang diyakini bagi kita Ahlussunnah ini untuk khuf, bukan untuk wudu. Benar, bisa dipahami ya? Nah, benar bisa dipahami. Nah, intinya ya, orang Syiah itu mereka tidak meyakini ada namanya syariat khuf. Tapi mereka ketika berwudu kakinya bukan dibasuh tapi diusap. Jadi mereka tidak meyakini ada khuf. Syariat khuf itu tidak mereka yakini. Ya, tapi berwudunya ya dengan cara diusap saja, tidak dibasuh. Ya. Nanti kalau mendalami masalah perbedaan ini ada sendiri ya. Tapi intinya di sini ada memang kelompok tersendiri yang mereka tidak sepakat dengan ini. Tapi kita sebagai Ahlussunnah, dan insya Allah semua di Indonesia ini Ahlussunnah semuanya, nggih, semua dengan organisasinya, nggih. Nah, itu meyakini bahwa wudhu sudah kita beritahu caranya dengan cara membasuh badan kaki. Tapi untuk mengusap bagian kaki ada syariat tertentu, yaitu khuf, khusus pada khuf. Ya, begitu nggih, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, monggo nanti kalau ada yang kurang difahami bisa ditanyakan. Ya. Berikutnya dalam as-sunnah, dalam hadis, dalam sunnah banyak hadis-hadis sahih yang diriwayatkan secara mutawatir. Ya, yang menetapkan kesabitannya dari Nabi berupa perbuatan dan perintah beliau untuk mengusap serta memberikan rukhsah padanya. Ya, jadi bukan hanya dari Quran ini nanti berkaitan dengan qiraah tadi yang kami sebutkan, sedangkan hujjah atau dalil dari hadis Nabi, dari sabda Nabi, entah itu dari perbuatan maupun perkataan Nabi, itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Okay. Bahkan nanti Imam Ahmad mengatakan ada 40 hadis yang menerangkan hal itu. Ya, dan semua hadis yang nanti kita akan bahas berkenaan tentang khuf itu mutawatir. Jadi kalau izin untuk menyebutkan tentang ilmu hadis sedikit nggih. Jadi mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Banyak intinya. Jadi Rasulullah bersabda begitu nggih, yang dengarkan banyak. Jadi otomatis yang meriwayatkannya banyak. Ya. Sedangkan nanti kita akan temukan banyak hadis itu yang sifatnya yang meriwayatkan cuma satu orang. Namanya hadis ahad istilahnya. Jadi yang mendengarkan cuma satu. Contohnya misalnya kalau Bapak-bapak pernah dengar hadis innamal a'malu binniyat. Itu satu yang riwayatkan Umar. Nggih, satu orang. Nggih. Sedangkan hadis-hadis yang mutawatirah itu maksudnya hadisnya banyak yang meriwayatkan. Nah, hadis berkenaan tentang khuf ini yang meriwayatkan banyak. Otomatis hadis itu lebih kuat dibandingkan yang ahad tadi. Begitu intinya. Intinya hadis yang menjelaskan tentang khuf ini kuat hadisnya. Ini hadisnya kuat dan bisa menjadi hujjah, menjadi dasar tentang syariat khuf, begitu nggih. Ya. Dan syariat khuf ini
adalah suatu keringanan dari agama kita. Ya, nanti insya Allah kita akan pada posisi tertentu kita bisa menggunakan huruf ini dan bermanfaat untuk kita. Ya, nanti insya Allah kita akan berikan contohnya. Berikutnya Imam Ahmad ini yang tadi kami sebutkan. Imam Ahmad berkata, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku berkenaan dengan mengusap dua khuf. Ada 40 hadis dari Nabi yang membahasnya. Ya, jadi dimaksudkan di sini adalah hatiku, hati Imam Ahmad ini tidak ragu sedikit pun mengenai hukum bolehnya. Jadi Imam Ahmad salah satu ulama besar yang hidup di Baghdad, murid dari Imam Syafi'i. Beliau ini tidak ada keraguan bahwa hadis-hadis berkaitan tentang khuf ini memang kuat dan bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi hadisnya kuat, tidak ada keraguan. Ya, berikutnya Al Hasan Al Basri ini salah satu ulama tabi'in. Jadi ulama tabi'in itu orang generasi setelah sahabat. Begitu ya. Jadi Rasulullah punya murid-muridnya itu sahabat. Ya, sahabat juga punya murid namanya tabi'in. Jadi kalau boleh kita sedikit nyampaikan sahabat itu, orang yang dikatakan sahabat itu tidak semua yang sezama dengan Nabi. Syaratnya ada dua. Ya, orang yang dia melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Jadi Abu Jahal bukan sahabat ya, Ibu, Pak. Abu Lahab bukan sahabat, walaupun pernah berjumpa dengan Nabi. Ya, tapi meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka bukan sahabat. Maka sahabat itu yang dia bertemu melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan muslim, beriman. Sedangkan tabi'in, jadi orang-orang setelah sahabat yang dia belum pernah berjumpa dengan Nabi, tapi pernah berjumpa dengan para sahabat, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Nah, salah satu tabi'in, dan ini adalah bukan sekedar tabi'in yang pernah melihat saja, tapi dia ulama di kalangan tabi'in, yaitu Al Hasan Al Basri namanya. Beliau mengatakan, dikabarkan kepadaku ada 70 orang sahabat dari sahabat Nabi yang menceritakan hadis kepadaku bahwa beliau mengusap dua khuf. Jadi diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Jadi generasinya dengan sahabat itu cuma satu saja tingkatan. Melihat Nabi, melihat sahabat, dan jaraknya satu tingkatan kepada Nabi, begitu nggih. Ini menyampaikan bahwa ada 70 orang sahabat, kata beliau, yang menceritakan hadis kepadaku bahwa beliau mengusap dua khuf. Jadi kuat sekali bahwa memang khuf itu ada syariatnya. Ada ajarannya dari Nabi. Ya, di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Jabir bin Abdullah. Dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddu'a wa masaha ala khuffaihi. Aku melihat Rasulullah buang air kecil. Kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua khuf beliau. Jadi beliau berwudu tapi bagian kakinya menggunakan khuf. Ya, kalau gambarnya itu khuf itu yang di animasi itu sepatu tapi menutupi mata kaki. Ya, biasa zaman dulu dibuat dari kulit hewan begitu yang disamak. Ya, itu tinggal diusap saja Rasulullah. Dah sah sekali saja usapnya. Ini cara wudu ketika beliau setelah dari kencing. Ya. Al-Amas berkata dari Ibrahim, ini Al-Amas ini juga sama tabi'in tabi'in tapi dia sigor itu tabi'in tapi kecil. Kalau dari Hasan Basri senior. Nah, begitu ya. Berkata dari Ibrahim, dia mendapati dari Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama juga. Para ulama mengagumi hadis ini karena Islamnya Jarir setelah turunnya surah Al-Maidah ayat ke-6 tadi berkenaan tentang wudu, kemarin kita sudah bahas. Maksudnya ayat tentang wudu. Kenapa Al-Amas ini kagum dengan hadis ini, tentang hadis khuf ini? Ya, karena nanti kita akan temukan Jarir ini meriwayatkan sebuah hadis tentang khuf. Ya, maksudnya ini sedikit kita bahas, mudah-mudahan bisa difahami. Yang kembali tadi orang Syiah itu tidak menyepakati masalah syariat khuf ini dikarenakan mengatakan bahwa syariat khuf ini sudah dihapus
dengan adanya ayat Al-Maidah yang turun. Padahal kalau kita melihat syariat khuf ini dari tahun kedua Hijriah, sedangkan turun syariat wudu itu pada tahun ke-10. Padahal ya, Jabril ini meriwayatkan masuk Islam itu ketika dalam keadaan ayat wudu itu turun di tahun ke-10. Otomatis yang mengatakan bahwa syariat khuf itu dihapus itu terbantahkan dengan hal ini. Maksudnya begitu nggih. Mana bisa difahami nggih. Jadi Al-A'mas ini, ulama ini takjub, istilah kagum dengan Jarir ya, ketika beliau masuk Islam ya, setelah turunnya surat Al-Maidah atau ayat wudu, itu berkaitan tentang ayat wudu ya. Dan disebutkan di sini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah berijma, sepakat para ulama kita semua, disyariatkan mengusap dua khuf dalam keadaan mukim dan musafir. Jadi dalam keadaan mukim atau musafir perjalanan maka boleh, untuk satu hajat atau untuk selainnya. Okay. Mau ada hajat atau tidak khuf boleh. Untuk khuf boleh. Mau dia mukim bertempat atau dia dalam keadaan perjalanan boleh khuf. Walaupun nanti ada tata caranya, ada ketentuannya, insyaallah nanti kita akan bahas ya. Demikian juga boleh mengusap kaos kaki, yaitu apa yang dipakai di kaki selain dari kulit, seperti kain dan yang semisalnya, yang pada zaman sekarang dinamakan dengan kaos kaki. Karena ia sama seperti khuf, yaitu dalam keadaan hal kebutuhan kaki terhadapnya, alasan hukum illat atau alasan disamakannya pada keduanya sama. Ya, sama-sama alat untuk menutup kaki kita. Saat ini ia lebih banyak dipakai pada khuf, maka boleh mengusapnya bila ia menutup kedua mata kaki. Jadi khuf itu bukan hanya sekedar yang terbuat dari kulit saja. Untuk zaman sekarang kebanyakan kita jarang sekali yang menggunakan khuf dahan. Ya, kebanyakan menggunakan sepatu ataupun kaos kaki. Dan sekali lagi nanti ada syaratnya, tidak semua sepatu atau kaos kaki bisa digunakan untuk khuf, tidak semua. Nanti ada syaratnya, yaitu yang pertama tadi kita disebutkan di sini, yaitu menutup kedua mata kaki. Jadi kalau pakai sepatu yang menutup kedua mata kaki ataupun kaos kaki yang menutup kedua mata kaki, maka ini bisa disyariatkan khuf, itu bisa diusap, begitu nggih, bisa diusap. Berikutnya yang kedua, syarat-syarat ya, mengusap dua khuf dan suatu yang menduduki fungsinya atau selain dari khuf yang nantinya semisal dengan khuf kegunaannya ya. Syarat-syarat ini adalah yang pertama, memakai keduanya dalam keadaan suci ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah. Dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma dhahirataini famasa 'alaihima. Ya, jadi ini oleh sahabat Al-Mughirah. Aku pernah bersama Nabi Muhammad SAW dalam suatu safar. Lalu aku merunduk untuk melepaskan kedua khuf beliau. Ya, maka beliau bersabda, biarkan keduanya karena sungguhnya aku memakai keduanya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap keduanya. Ya, jadi masya Allah nih, kita temukan dalam hadis bahwa Al-Mughirah ini seorang sahabat yang sangat-sangat ingin melayani Nabi. Sampai-sampai ketika Nabi ya hendak berwudu, maka beliau ingin melepas khufnya, alas kakinya Nabi Muhammad SAW. Ini ketundukan kepada Nabi, ya, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan ketika itu Rasulullah mengatakan biarkan da'huma, biarkan keduanya tetap dipakai oleh Nabi. Jadi Nabi berwudu dan setelah bagian kaki hanya diusap. Bagian kaki hanya diusap. Dan syarat di sini adalah ketika sebelum memakai khuf atau kaos kaki yang nanti kita akan gunakan harus dalam keadaan suci. Harus berwudu dulu. Sebelumnya harus berwudu dulu. Ya, harus berwudu dulu baru menggunakan khuf atau kaos kaki yang nanti kita akan gunakan. Ini syarat pertama. Yang kedua, menutupi bagian wajib. Ya, ini bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Jadi kita pernah sampaikan
Jadi wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kaki sampai mata kaki, dari telapak kaki sampai mata kaki ini yang wajib dibasuh. Maka ya, bila sebagian dari tempat yang wajib basuh tersebut tampak, maka mengusapnya tidak sah. Ya, jadi kalau kita tadi sebutkan bahwa yang tertutup yang kena basuhan sampai mata kaki, maka kalau kita menggunakan kaos kaki atau sepatu yang tidak tertutup bagian yang harus terbasuh, maka tidak sah untuk diusap. Kan ada ya kaos kaki yang masih nampak mata kakinya, maka itu nggak sah digunakan ketika mempraktekkan khuf tadi. Dan begitu nggih. Maka harus tertutup semuanya. Ya, entah menggunakan sepatu atau kaos kaki atau semisalnya, harus sampai menutup mata kaki. Ya. Yang ketiga, kedua khuf statusnya mubah. Maksudnya mubah ya milik kita, ya, mubah untuk digunakan. Maka tidak sah mengusap khuf hasil maghsub. Maghsub itu merampas milik orang lain atau mencuri, atau khuf dari sutra bagi laki-laki karena memakainya adalah kemaksiatan sehingga keringanan tidak diperbolehkan disebabkan kemaksiatan tersebut. Maka khuf yang kita gunakan itu tidak boleh dari maghsub. Maghsub itu ghasab ini. Ghasab ini berbeda dengan mencuri. Kalau mencuri itu mengambil barang milik orang lain, itu mencuri. Nggih. Jadi kalau mencuri itu barangnya balik apa mboten, Pak? Mboten kembali. Ya, kalau ada orang Jumatan sendalnya kok hilang dan enggak kembali lagi, itu namanya dicuri. Nggih. Tapi kalau ghasab itu mengambil hak pakai, tapi bukan barangnya. Bisa paham nggih? Ya, misalnya Bapak sholat Jumat kok sendalnya nggak ketemu, tapi pas nyari-nyari kok akhirnya ketemu 2 jam kemudian misalnya. Nah, maka ini bukan dicuri, tapi dighasab namanya. Jadi dia mengambil hak pakai, bukan mengambil barangnya. Jadi dia mengambil tanpa seizin pemiliknya, tapi dikembalikan lagi. Cuma hak pakai saja, bukan hak pakai, mengambil hak pakainya. Bisa difahami. Jadi kalau di pondok itu ada istilah seperti itu. Ya, jadi namanya ghasab. Ada orang ghasab, jadi ngambil barang orang tapi cuma untuk dipakai sementara, setelah itu dikembalikan. Itu namanya ghasab. Bisa difahami nggih? Jadi khuf yang dia hasil curian ataupun hasil ghasab itu nggih, maka tidak sah untuk digunakan. Ya, karena ini termasuk pada hal yang Allah larang atau maksiat. Ya, sebagaimana kalau kita belajar hadis arba'in itu ada orang dikisahkan nggih, ada orang yang dia berdoa kepada Allah dan dia memenuhi beberapa syarat terpenuhinya doa atau mustajabnya doa, tapi Allah tidak kabulkan doanya karena makanan yang diminum itu haram, makan dan minumnya haram, bajunya haram, nggih. Maka Allah tidak mengabulkan doanya, padahal dia dalam keadaan safar, mengangkat tangannya. Ini kan salah satu beberapa syarat akan diterimanya doa oleh Allah. Nggih. Safar itu termasuk mustajabnya doa. Mengangkat tangan ketika kita berdoa itu juga salah satu mustajabnya doa. Nggih. Tetapi ketika orang itu sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dikabulkannya doa, tapi Allah tidak mengabulkan. Karena ketika dia safar atau ketika dia menadahkan tangannya ketika berdoa, tapi apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia gunakan itu bukan miliknya, ya, atau hasil dari hasil yang haram, maka Allah tidak terima. Sama dengan hal ini, ya, maka khuf yang itu bukan milik kita, ya, hasil mengambil punya orang begitu, mencuri ataupun ghasab begitu, ya, nah, maka ini tidak diterima. Ataupun sutra bagi laki-laki, khusus untuk laki-laki, maka dalam agama kita tidak diizinkan untuk menggunakan sutra. Misalnya bapak ibu menggunakan bapak-bapak menggunakan kaos kaki terbuat dari sutra misalnya, nggak boleh. Ya, ini khusus untuk laki-laki. Kalau ibu boleh. Ya, untuk kalau ibu boleh, khusus untuk ibu-ibu. Sebagaimana emas, nih, laki-laki nggak boleh pakai emas, perempuan juga kalau perempuan boleh pakai emas. Sutra juga demikian. Hanya boleh kepada ibu-ibu, nih, untuk bapak-bapak tidak diperbolehkan. Maka yang ditimbang adalah, ya, hasil dari khufnya ini diambil dari mana.
Berikutnya keempat, bahan dua khuf suci, maka tidak sah mengusap khuf yang terbuat dari bahan najis seperti kulit keledai. Jadi ini untuk bahan atau yang digunakan untuk khuf juga dipertimbangkan. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan kulit atau bahan-bahan yang memang itu najis, maka tidak boleh untuk dijadikan khuf. Ya, ini syaratnya yang keempat. Berikutnya yang kelima, mengusap khuf dilakukan di waktu yang ditetapkan secara syar'i. Untuk mukim 1 hari 1 malam. Ya, untuk orang yang bertempat tidak bepergian itu 1 hari 1 malam. Ya, dan untuk musafir adalah 3 hari 3 malam. Berbeda ya. Kalau orang mukim, ya kesempatan untuk khuf ini hanya 1 hari 1 malam, 24 jam saja. Ya, sedangkan orang yang dia safar atau orang yang bepergian maka 3 hari 3 malam. Berbeda ya. Itu berbeda. Ya. Nah, dan disebutkan di sini ini adalah 5 syarat yang disampaikan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi dan kaidah-kaidah umum untuk syarat sahnya mengusap 2 khuf yang meliputi diperhatikan saat seorang hendak melakukannya. Jadi 5 syarat ini harus terpenuhi agar khuf itu sah untuk digunakan. Ya. Yang ketiga, sifat dan tata cara mengusap 2 khuf. Nah, ini tata caranya, okay? Bagian khuf yang disyariatkan untuk diusap adalah punggung khuf atau bagian atasnya. Yeah. Jadi punggungnya saja diusap. Jadi nggak perlu seluruhnya sampai bawah-bawahnya, samping-sampingnya, tumitnya nggak perlu. Jadi punggung kaki saja. Yeah, punggung kaki saja. Jadi bagian atasnya. Dan yang wajib dalam hal mengusap ini adalah segala sesuatu yang dicakup pada nama mengusap. Jadi mengusap bukan dibasuh ya, mengusap. Jadi nggak perlu pakai air yang banyak sampai basah, itu nggak perlu. Diusap saja. Ya, jadi air kena air, turunkan airnya, maksudnya dibuang begitu, diusap. Nah, begitu ya. Diusap saja. Ya. Cara mengusapnya adalah dengan mengusap mayoritas sebagian ada khufnya di mayoritas sebagiannya, kebanyakan dari bagian punggungnya ini diusap. Ya. Berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang menjelaskan tata cara mengusap 2 khuf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau berwudu. Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala khufaini ala dhahirihima." Ya. Aku melihat Rasulullah mengusap kedua khufnya, yaitu bagian atas kedua khufnya. Jadi diusap oleh Nabi dua-duanya langsung. Ya, sebagaimana tadi gambar di awal nih. Jadi diusap bagian atasnya saja, ya. Tidak sah mengusap bagian bawahnya dan tumit, tidak perlu sampai bawah, tidak perlu sampai tumit, bagian atasnya saja cukup, ya. Dan tidak disunahkan mengusap bagian bawah khuf dan tumit, ya. Berdasarkan ucapan Ali, lauka nadinu li ra'i lakana asfala khufi aula bil mashi min a'lah wa qad ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khufaihi. Ya, seandainya kata beliau Ali bin Abi Thalib menyampaikan, seandainya agama itu berdasarkan akal, berdasarkan pikiran, niscaya bagian bawah khuf lebih patut untuk diusap daripada bagian atasnya, karena yang kotor bagian bawahnya kan begitu ya. Sungguhnya aku melihat Nabi mengusap bagian atas kedua khufnya. Jadi beliau itu mengusap bagian atasnya bukan bawahnya. Walaupun kalau kita pikirkan kayaknya yang lebih pantas bagian bawah karena kotor. Tapi syariat kita itu bukan dilihat dari ini saja begitu nggih. Tapi melihat bagaimana Allah menyampaikan, bagaimana Rasul mengajarkan. Itu yang paling penting. Maka kalau seperti itu kadang kita ketika misalnya berwudu yang kentut belakang, kalau yang diusap ya lain kan begitu. Karena jangan tidak semua gitu ya, harus diukur dengan akal. Ya begitu nggih. Maka ini jadi pertimbangan kita. Jadi yang tadi kita sebutkan syarat utama setelah ikhlas adalah mengikuti tuntunan Nabi. Dah aman kalau mengikuti tuntunan Nabi aman. Walaupun tetap nggih dengan bimbingan para ulama. Ya tidak lihat hadis langsung disimpulkan sendiri. Jangan begitu nggih. Belum bahasa Arab juga belum, ya ada terjemah, nggak bisa seperti itu. Ya harus melihat para ulama, bagaimana para ulama menjelaskan hadis tersebut. Ya, sebagaimana syarat-syarat tadi ini kumpulan ya dalil-dalil yang diserap oleh para ulama dan dijelaskan secara
ringkas kepada kita biar mudah untuk dipahami. Ya, seandainya digabungkan antara mengusap bagian atas sekaligus bagian bawahnya, maka sah, namun makruh hukumnya. Nah, ini sebagian ulama menyebutkan demikian. Ya. Poin keempat, jangka waktu mengusap. Ya, jangka waktu mengusap bagi seorang mukim dan musafir yang safarnya belum memperbolehkannya untuk mengqashar salat adalah 1 hari 1 malam. Sedangkan jangka waktu mengusap untuk musafir yang safarnya memperbolehkannya untuk mengqashar salat adalah 3 hari 3 malam. Ya, berdasarkan hadis Ali, dia berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yauman wa lailatan lil mukim. Ya, Rasulullah menetapkan jangka waktu mengusap khuf 3 hari 3 malam untuk musafir, orang yang berpergian, dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Ya, jadi orang yang mukim, nggih, bukan safar, ya, maka dia hanya 1 hari 1 malam. Sedangkan orang yang dia safar dan bisa dia mengqashar. Ya, karena sekali lagi nanti kita mengqashar itu ada pembahasan khusus, nggih. Ini bab salat maksudnya, tentang rukhsah salat. Ya. Tapi di sini nggih, musafir ini ya dibolehkannya mengqashar itu nanti ada jarak tertentu, nggih, Bu. Jadi nggak bisa ibu dari masjid ke rumah diqashar. Ya, ini kan musafir. Musafir cuma dekat berapa meter, nggih. Nggak bisa. Jadi ada ketentuannya. Ini ada ketentuannya. Nggih. Jadi kalau musafir itu ya nanti kita bahas sedikit ya. Sekitar kurang lebih 80 km. Dikatakan musafir dan dia boleh mengqashar. Mengqashar itu menggabungkan 2 salat. Nggih. Dengan jamak dan diqashar dengan bersingkat 2 rakaat. Setiap rakaat yang 4 rakaat, misalnya zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Kalau maghrib nggak bisa diqashar, nggih. Nggih. Jadi bisa dijamak sekaligus dengan qasharnya. Nggih. Tapi harus memenuhi syarat. Nggih. Jadi bukan berarti ya tadi, nggih, kita dari masjid ke rumah diqashar, nggak bisa. Nggih. Jadi harus ada jaraknya. Dan insyaallah kita akan terangkan pada bab salat, nggih, bab salat pada rukhsah salat, yaitu qashar. Ya. Tapi di sini ketika dia orang yang dia musafir, maka dia boleh sampai 3 hari. Nggih. Sedangkan ya orang yang dia mukim tidak bepergian maka hanya cukup satu hari saja. Ya, 1 hari 1 malam. Seandainya ya mana tadi? Tadi mana? Ini ya. Kau pencet tadi ya. Ya, ini nggih. Jadi ketentuannya 3 hari dan 1 malam, nggih. Untuk musafir 3 hari, untuk mukim 1 hari. Berikutnya yang kelima, pembatalnya. Ya, mengusap khuf batal dengan sebab hal-hal berikut. Ya. Bila terjadi suatu yang mewajibkan mandi, ini pembatalnya, nggih. Yang pertama, jika terjadi suatu yang mewajibkan mandi, maka mengusap khuf batal. Ya, berdasarkan hadis Safwan bin Asal. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna syafaran an la tanzi'a khifafatana salasata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Ya, Nabi bisa merintahkan kami bila kami musafir agar tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali dalam keadaan junub. Jadi kalau misalnya kita safar 3 hari begitu, nggih, pakai khuf terus selama 3 hari tidak dilepas misal, nggih. Dan ketika dalam entah hari kedua atau hari pertama atau hari ketiga belum sempurna sampai selesai dia junub, maka sudah batal khufnya. Maka harus diulang sejak awal. Dilepas wudu lagi. Nggih. Tapi kalau misalnya dalam keadaan junub batal, maka khufnya enggak berlaku ketika kita mengkhuf. Karena nanti kita akan sampaikan permulaan khuf itu sejak kapan, nanti kita insyaallah sampaikan, nggih. Tapi ketika dia sudah junub, maka sudah batal lah. Khuf harus diulang dari awal. Begitu, nggih, harus dilepas khufnya
wudu lagi, disempurnakan sebegitu nggih. Ini untuk batalnya yang pertama. Berikutnya yang kedua, bila bagian yang wajib tertutup dengan khuf terbuka, maksudnya bila sebagian kaki terlihat, maka batalah mengusapnya. Gitu nggih. Ya. Nggih, ini yang kedua nggih. Jadi yang kedua, bila bagian yang wajib tertutup dengan khuf terbuka, maksudnya bila sebagian kaki terlihat, maka batalah mengusap. Jadi kalau misalnya ternyata begitu nggih, kita pakai kaos kaki, ya, bisa untuk khuf begitu nggih, tiba-tiba robek, maka batal. Nggih, tiba-tiba kok jempolnya kelihatan, batal. Begitu nggih, maka batal. Ya. Nggih, maka batal nggih. Ini yang kedua. Kalau terbuka entah dengan kondisi apapun, sobek ataupun apapun, terlepas, maka batal. Nggih. Nggih. Berikutnya yang ketiga, melepaskan khuf dari kaki itu membatalkan usapan. Jadi melepas khuf, misalnya begitu nggih, baru misalnya mukim 24 jam, baru pertengahannya udah dilepas khufnya atau kaos kakinya, udah batal. Nggih, sudah tidak berlaku khuf pada dirinya. Atau 3 hari, baru hari kedua udah dicopot, maka khufnya batal. Begitu nggih. Maka batal, diusap dan dilepas salah satu khufnya sama dengan melepas keduanya. Jadi kalau salah satunya dilepas, maka terhitung dua-duanya terlepas, batal. Ya, ini menurut kebanyakan para ulama. Yang keempat, habisnya masa mengusap itu membatalkan usapan. Ya, karena mengusap dibatasi waktunya oleh syariat dengan masa tertentu, maka tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan berdasarkan pemahaman hadis yang menetapkan waktunya. Jadi kalau misalnya mukim dia 1 hari selesai, kedua harinya ya sudah harus diulang lagi. Dia musafir perjalanan 3 hari, keempat harinya ya sudah dia harus ulang dari awal lagi. Ada batas tertentu untuk khuf, khusus khuf, khusus untuk khuf saja. Ya, nanti kalau jabirah atau imamah ataupun jilbab nanti ada berbeda lagi nggih. Ini khusus untuk khuf, ya. Yang keenam, permulaan masa mengusap. Nah, ini juga perlu diperhatikan nggih, untuk terhitungnya. Ya, terhitungnya masa khuf tadi. Ya, masa mengusap berawal dari hadas setelah pemakaian khuf. Ya, jadi awal mulanya adalah mengusap, ya, berawal dari hadas setelah memakai khuf. Ya, misalnya seorang berwudu untuk sholat subuh, ya, berwudu seperti wudu biasa, dia memakai khuf setelahnya, ya, dan setelah matahari terbit dia hadas, batal karena hadas kecil atau hadas besar misalnya, ya, hadas kecil ya maksudnya, atau hadas besar misalnya masuk. Namun belum berwudu kembali, ya, kemudian dia berwudu sebelum sholat duhur, maka permulaan waktu mengusap adalah semenjak matahari terbit, yaitu saat terjadi hadas. Bisa difahami nggih? Jadi ketika dia wudu seperti wudu biasa, ya, mau membasuh kaki langsung pakai khuf, ini belum terhitung. Terhitungnya ketika dihadas berikutnya, dan dia mulai mempraktekkan khuf itu, diusapnya khuf, baru itu dinilai. Pas hadasnya itu dihitung. Kalau misalnya dia mukim ya 24 jam, misalnya jam 9 dia hadas dan dia khuf tadi jam 9, maka jam 9 berikutnya pagi itu sudah selesai. Itu untuk mukim. Kalau untuk musafir maka dihitung 3 hari. Tapi dihitungnya adalah ketika hadas. Otomatis ketika hadas kan dia akan mau menyuci kembali dengan khufnya tadi. Kalau yang tadi kan awal itu kan wudu sempurna, syarat sebagai untuk bisa nanti khuf. Bisa difahami mudah-mudahan nggih. Ya, jadi di awal itu tidak dihitung, tapi dihitungnya ketika setelah hadas. Setelah hadas itu baru dia akan memulai khufnya. Ya. Sebagian ulama pendapat permulaan sejak dia berwudu, yaitu sebelum duhur, ya ini semenjak mengusap khuf sesudah hadas. Ya. Yang ketujuh, mengusap jabirah atau
kip atau apa namanya tadi, perban perban nggih ya, perban pelindung ketika kita sakit atau sebagainya nggih ya, atau mengenai tentang kerudung wanita ya. Jabirah atau seban adalah kayu atau semisalnya. Jadi kalau zaman dulu kan kayu nggih, misalnya patah dipakai kayu diikat begitu nggih. Kalau sekarang sudah ada kip nggih namanya nggih. Kip itu apa, dari bahan apa itu nggak tahu ya. Nah, itu yang bisa meluruskan, misalnya memastikan biar tidak bergeser tulangnya begitu nggih, atau semisalnya ya, dikaitkan pada anggota badan yang patah agar kembali menempel dan satu seperti sedia kala ya. Bagian atasnya diusap, jadi bagian atasnya diusap ya, sebagaimana juga tadi khuf tadi bagian atasnya yang sakit nih. Demikian juga plester atau perban pada luka, semua ini diusap di atasnya dengan syarat ia hanya sebatas kebutuhan. Lalu bila melebihi bagian yang dibutuhkan, maka perban yang harus harus dilepas. Jadi misalnya contoh yang sakit ini tapi giftnya sampai sini misal, maka ini kan nggak perlu, atau misalnya sampai sini lah ya, karena yang wajib sampai sini nggih. Misalnya yang kena sini, maka yang ini nggak sakit ini harus kena, jadi nggak harus sampai sini begitu ya. Harus yang kena itu bagian yang diusap itu yang bagian sakitnya saja. Kalau ini masih bisa memungkinkan untuk dicopot begitu ya, memang yang dikenakan hanya bagian sakit saja. Kalau bagian yang sudah tidak sakit ya, maka ini lebih baiknya dilepas ya. Boleh melepasnya dalam kasus hadas besar dan hadas kecil ya. Mengusapnya tidak memiliki batas waktu tertentu. Jadi kalau untuk pakai perban ketika sakit tidak ada batasan, tidak ada batasan sampai sembuh. Kalau sembuh baru dilepas. Akan tetapi tetap boleh mengusapnya sampai dilepasnya perban tersebut, sampai sembuhnya luka yang dibungkus perban. Jadi tidak ada waktu tertentu sebagaimana khuf tadi. Kalau khuf ada waktunya, mukim 1 hari 1 malam, kalau safar 3 hari 3 malam nggih. Tapi kalau misalnya dalam keadaan sakit di perban, maka tidak ada jangka waktu sampai sembuh. Ya, sampai sembuh. Dalilnya adalah bahwa mengusap jabirah adalah darurat. Nah, sifatnya adalah darurat. Dan suatu yang darurat diukur sesuai dengan kadarnya. Tidak ada beda antara dua hadas itu. Ya. Demikian pula boleh mengusap serban atau sorban ya, yaitu kain yang menutupi dan melingkari di atas kepala. Ya, dalilnya adalah dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyatil wal khufain. Ya, bahwa Nabi mengusap bagian atas serban beliau, ubun-ubun dan 2 khuf beliau. Dan juga hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala khufaini wal himar. Ya. Wal himar. Bahwa Rasulullah mengusap bagian atas 2 khuf beliau dan menutup kepala, yaitu serban. Jadi serban juga termasuk ya. Mengusap serban tidak memiliki batasan waktu tertentu. Untuk serban ya tidak ada waktu batas tertentu sebagaimana khuf. Akan tetapi beliau seorang menempuh jalan berhati-hati ya. Jadi kalau kita mau bersikap wara' ya, bersikap hati-hati, lalu tidak mengusapnya kecuali bila dia memakainya dalam keadaan suci dan di masa yang ditetapkan untuk mengusap 2 khuf. Niscaya itu lebih utama. Jadi kalaupun untuk serban itu tidak ada tuntunan secara pasti ya, untuk kehati-hatian kita, untuk sikap wara' kita berhati-hati, maka kita samakan dengan khuf begitu. Okay. Jadi mengusapnya hanya sekali sebagaimana khuf. Okay. Dan juga waktunya juga disamakan dengan khuf untuk kehati-hatian saja, disamakan begitu nggih. Walaupun secara khusus tidak ada penjelasan secara rinci mengenai tentang sorban begitu nggih. Adapun kerudung wanita, nah ini untuk kerudung wanita, untuk ibu-ibu nggih, yaitu yang digunakan untuk menutupi kepalanya, hijab atau kerudung ya, maka yang lebih utama adalah tidak mengusapnya. Lebih utama, pilihan utamanya tetap wudhu sebagaimana biasanya. Okay. Kecuali bila ada kesulitan dalam melepasnya, atau karena ada sakit pada kepalanya atau semisal dengannya. Ya, jadi kalau misalnya kok susah nyopotnya ya, itu tidak masalah kalau memang nggak bisa dilepas begitu nggih, karena mengejar waktu mungkin atau apapun ya begitu nggih.
maka susah melepasnya, maka boleh untuk diusap ya, atau dalam keadaan mungkin sakit kepalanya, kalau nanti kena air kok malah tambah parah juga boleh. Nah, atau misalnya ibu berusaha untuk menutup aurat, ternyata ketika singgah di suatu masjid musola itu tempat untuk wudhu perempuan tidak bisa menutup auratnya, jadi kalau harus melepas hijabnya akan terlihat oleh lainnya. Karena kadang kita akan temukan masjid di di pinggir jalan Topiana, biasanya kan ada yang sama-sama begitu ya. Bisa tempat wudhunya ya ini sana ya tempat lain ya. Ya, itu tempat wudhunya itu tidak bisa misalnya bareng-bareng laki-laki perempuan campur baur, dan khawatir nanti ketika dicopot jilbabnya kok nampak auratnya ya, dan khawatir nanti seperti itu, boleh untuk diusap kalau tidak memungkinkan. Tapi kalau masih ada kamar mandi masih ada memungkinkan, wudhu di kamar mandi masih dibolehkan begitu nggih. Jadi kalau misalnya ternyata kok tempat wudhunya masih bercampur baur tapi di situ ada kamar mandi dan ada kemungkinan bisa wudhu di kamar mandi tersebut, maka lebih amannya seperti itu. Karena pilihannya adalah lebih baik dia wudhu seperti wudhu biasa. Begitu ya, wudhu seperti wudhu biasa untuk wanita yang memakai hijab begitu ya. Tapi kalau sudah benar-benar mentok nggak ada pilihan lainnya kecuali harus dengan cara mengusap, ya dibolehkan kalau memang tidak ada pilihan lainnya ya. Seandainya kepala dilumuri dengan henna, pacar warna rambut atau sejenisnya ya, maka boleh mengusap kepala dengan adanya henna tersebut. Maka untuk warna rambut tidak berpengaruh, boleh saja. Berdasarkan perbuatan Nabi secara umum di dalam bersuci untuk kepala terdapat kemudahan dan keringanan bagi umat ini. Gitu ya, selesai kan? Cuma sebentar. Ya. Sebentar Jadi ini berkaitan dengan khuf Sekali lagi, khuf itu untuk khuf, khusus untuk khuf itu tidak berkaitan dengan sebab tertentu. Mau dalam keadaan tidak safar pun mukim dan pengen untuk dijalankan khuf boleh. Atau kalau kita mau melihat dari kondisi-kondisi tertentu yang bisa untuk itu, seperti misalnya ibu-ibu di pesawat atau misalnya di tempat tertentu kalau mau wudhu kakinya kayak susah, misalnya diusap saja nggak apa-apa. Misalnya bisa berikan contoh, tapi sejak awal sudah dipenuhi syaratnya bersuci terlebih dahulu sebelum menggunakan khuf. Ternyata kita misalnya keluar negeri, ada acara di hotel, tidak semua ada tempat wudhunya, harus di wastafelnya tinggi, kalau kaki mau ke atas juga susah, misalnya begitu pakai khuf deh, selagi memang memenuhi syarat tadi ya, sudah bersuci ya, sepatu yang kita gunakan tidak ada najis ya. Kalau ada najisnya nggak boleh. Kita nyata-nyata tahu kalau kita nggak tahu nggak masalah. Tapi kalau misalnya nyata-nyata kita kok nginjak kotoran begitu yang memang najis kotoran itu, maka sudah nggak boleh kita untuk khuf. Tapi kalau misalnya dalam perjalanannya kok misalnya di luar negeri kok jalan ada tanah semuanya keramik misalnya ya, aman ya sudah kan begitu ya. Walaupun mungkin dalam perjalanannya kita nggak sadar ada yang menempel, tapi kita nggak tahu, tidak masalah. Jangan dipersulit seperti itu Jadi kalau agama kita agama yang mudah, maka jangan dipersulit, tapi juga jangan dimudah-mudahkan ya. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ini ya boleh kita untuk gunakan sama seperti nanti kita masuk pada qasar ya, nanti kadang banyak ada sebagian orang, wah cuma segini aja kok qasar ya, misalnya begitu. Kadang misalnya dari Jogja ke Jakarta pakai pesawat ya kan nggak capek kan, cuma berapa jam Pak? 2 jam, 1 jam pesawat ya, nggak sampai 5 jam ya kan nggak capek begitu ya. Berbeda sama naik motor ke Jakarta, beda begitu tapi tetap ya istilahnya syariat yang dimudahkan ini maka boleh untuk digunakan. Jadi tidak perlu kita mempermasalahkan seperti itu. Ketika kita safar kok boleh membatalkan puasanya, ya apa namanya safar, ada rukhsah di situ. Jangan berarti ketika ada orang yang membatalkan ketika musafir, jadi ketika dalam perjalanan kita mempermasalahkan, wah cuma segini kok nggak jauh banget misalnya, nggak apa-apa, itu rukhsah ya. Sebagaimana pada ini ya ada keringanan dalam agama kita. Kalaupun ada yang mengamalkan, jangan dipermasalahkan selagi memang ada tuntunannya begitu ya. Ini dari apa yang kita bahas di sini
Mudah-mudahan nantinya ketika kita mendapati ada saudara kita yang mempraktekkan ini, maka jangan kaget begitu nggih. Dikarenakan bukan dikarenakan tidak ada, karena kita belum tahu. Maka sekali lagi nggih, tidak semua yang kita tidak tahu itu tidak ada. Ya, kayak jin, nggak pernah kita lihat tapi ada begitu nggih. Tidak semua yang kita tidak tahu itu tidak ada. Maka baiknya nggih untuk semua nggih penuntut ilmu, ketika ada mendapati hal yang tidak tahu pada dirinya, jangan sampai tiba-tiba wah ini nggak ada. Cari tahu dulu. Nggih, karena banyak orang-orang yang mungkin baru ngaji di satu guru saja dan dia mendapatkan cuma itu saja. Ya, dan ketika mendapati perbedaan pada guru lainnya, wah ini nggak ada ini nih. Nah, cari dulu. Makanya kalau kita lihat para ulama itu gurunya nggak 1, 2, 3, 4, 5 ribuan. Makanya luas, nggak mudah menyalahkan. Luas jadinya, pemandangannya luas. Apalagi masalah fikih nih, luas sebenarnya Pak. Tapi kita ya mempelajari yang mudah saja, ya, yang sudah disepakati kebenarannya, disepakati rojihnya, kerojihannya. Begitu nggih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memahami nggih kita, mudah-mudahan bisa istiqomah sampai pada setidaknya fikih ibadah bisa kita selesaikan, biar nantinya semua bukan hanya Bapak Ibu saja nggih, untuk saya pribadi pun juga untuk menambah kualitas apa yang kami pelajari dan kami sampaikan. Begitu nggih. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nggih, monggo. Sepatu yang enggak nutupin mata kaki, tapi kita pakai kaos kaki bisa. Iya. Nggih. Kalau misalnya kita menggunakan kaos kaki sampai menutup mata kaki, tapi double sepatu tapi nggak sampai mata kaki, yang diusap kaos kakinya aja, dilepas. Ya, dilepas. Karena yang memenuhi cuma kaos kaki, sepatunya nggak memenuhi. Begitu nggih. Nggih. Tapi setelah itu boleh dipakai sepatunya. Iya boleh, nggak apa-apa. Yang penting sepatunya bersih. Ya, sepatu aja. Nggih. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Monggo. Nggak ada lagi. Mungkin tadi kan 24 jam kan. Nggih. Nah, terus dia setelah 24 jam dia wudu biasa. Nggih. Terus pakai kuplang diulang lagi 24 jam enggak? Iya, diulang 24 jam. Iya. Jadi kalau sudah dia sampai pada temponya tadi, maka dia sudah batal otomatis. Ya, maka dia harus mengulang lagi wudu. Ya, wudu seperti biasa, langsung dia pakai lagi, maka satu lagi untuk mukim, begitu ya. Sama untuk musafir juga sama. Untuk 3 hari ya, 3 hari. Ya. Gitu ya. Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kabaran kalau Syiah itu kalau berwudu kakinya kurang besar. Yang katanya kan baik itu pakai kok maupun tidak pakai kok tetap ada juga. Boten. Jadi untuk Syiah itu tidak menggunakan syariat khuf, tidak sama sekali. Okay, jadi dia Syiah itu tidak ada syariat khuf, sama sekali tidak mengamalkan. Bahkan mereka mempercayai bahwa hujah-hujah hadis mereka ditolak semua. Okay. Dan ada sebagian mengatakan bahwa dalam Quran juga mansuh, dihapus dikarenakan ayat dari Al-Maidah ayat 6 itu berkaitan tentang wudu. Begitu nggih. Maka kalau untuk wudunya yang diusap, kalau untuk khuf memang sekali tidak menggunakan dan mereka menyangkal kebenaran itu. Sedangkan untuk wudu, maka mereka ketika wudu bukan dibasuh kakinya, cuma diusap saja. Begitu ya untuk Syiah. Nggih, begitu. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Pertanyakan gimana ya? Nggih. Gimana, Pak? Kalau menurut Syiah, pertanyakan gimana? Mau di Indonesia atau di dunia, Pak? Wanitanya. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi kalau seumpama ceritanya operasi wabarakatuh. kan otomatis bisa tidak apakah dan kalau maksudnya dalam sekali bisa kalau tidak sudah diusap dengan kriteria tadi jangan
jangka waktu jam apa gimana? Kalau satunya sakit, satunya tidak, begitu nggih. Nggih. Jadi apakah dua-duanya diusap atau satunya dibasuh satunya usap gitu nggih maksudnya nggih. Nggih. Ya. Jadi kalau untuk misalnya salah satu di antara keduanya begitu nggih yang sakit dan harus diusap, wallahu alam nggih, saya belum tahu loh itu. Coba nanti saya minggu depan saya nggih. Nggih, ini baru saya nah, wallahu alam nggih. Satu aja yang Nggih. masih bisa Nggih. bisa dibasuh ya kan? Nggih. Wallahu alam nggih. Coba nanti kami cari tahu guru-guru kami nggih. Kami tanya-tanyakan. Gitu nggih. Nggih, kalau untuk tadi nggih, untuk Bapak tadi yang Syiah tadi. Kalau untuk dunia itu paling banyak di Iran. Di Iran. Sebagian banyak juga di Irak. Seketika nggak apa nggih, kita juga nggih. Di Irak itu ketika Saddam Hussein itu digantung. Nggih, Saddam Hussein pada menteri Irak dulu yang difitnah itu nggih sama sama Amerika nggih, sama pemerintah Amerika saat itu kan digantung nggih. Nah, itu semenjak itu Syiah berkembang di sana. Sebelum Saddam Hussein itu digantung, Syiah susah untuk masuk. Nggih, susah untuk masuk, bahkan Saddam Hussein itu istilahnya secara terang-terangan memerangi Syiah di sana. Nggih, begitu nggih. Ini untuk dunia nggih. Ya, mudah-mudahan nggak. Kalau untuk Indonesia, kalau setahu saya dulu, tapi sekarang walau di mana? Dulu banyak di Bandung, Jawa Barat lah. Dulu karena beberapa berita ketika mereka mengajarkan ajaran Syiah hari raya Qadirhum bahasanya, yang dia menyakiti diri sendiri itu untuk meringati Husain, itu kebanyakan dulu di sana. Tapi dulu pernah di Pontianak juga pernah terjadi, di Jawa Barat juga sering terjadi. Ya, sempat MUI itu buat buku kecil tentang bahayanya Syiah. Nggih. Jadi kalau mau bahas Syiah ada ilmu tersendiri nggih, itu masalah akidah nggih. Nanti bahas tentang sejarahnya dan sebagainya. Ya, tapi intinya di sini kita hindari nggih untuk Syiah itu. Karena itu berbeda dengan kita sama sekali, berbeda sekali. Walaupun mereka menyangkal, kadang mereka suka taqiyah Ibu ya. Taqiyah itu suka berbohong untuk menyelamatkan diri mereka. Seperti yang terjadi di Madura, di Sampang nih. Karena mereka mencaci Abu Bakar dan Umar. Nggih. Mereka nggak tahu kalau Madura itu Ahlussunnah. Ya, mereka tiba-tiba disiarkan di televisi, di berita, karena diusir mereka sama orang Madura, karena mereka terang-terangan pakai mikrofon sebelum azan mereka pakai zikir mereka kan diantaranya la'natullah ala Abu Bakar wa Umar, terang-terangan. Otomatis masyarakat Madura pada ngusir semua, karena orang Madura Ahlussunnah, begitu ya, paling menentang Syiah orang Madura, begitu nggih. Jadi pengalaman saya ketika sebelum nikah itu masih kuliah, itu pas baru marak-maraknya kejadian itu. Maksudnya Syiah mulai berkembang saat itu. Jadi sempat ada kajian di Maskem UGM itu sama ustadz tertentu yang diundang, salah satunya Ustadz Bahtiar Nasir saat itu. Kami ikut undangannya ikut di sana aja, dijaga sama beberapa laskar nggih. Jadi saya bawa tas aja digeledah. Jadi masuk masih itu digeledah semua itu, tas-tas orang itu. Ya, kalau ada apa-apa, ada penyusup dan sebagainya, saking pas itu sempat ramai masalah itu. Jadi kami ingatkan nggih untuk berhati-hati untuk masalah ini nggih. Karena mereka salah satu yang menarik adalah nikah mut'ahnya. Tahu nikah mut'ah nggih? Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Saya nikahkan kamu 2 jam, habis itu selesai. Itu nikah kontrak namanya Bu. Itu ajaran mereka. Itu yang menjadikan banyak-banyak mahasiswa Makassar yang ikut mereka itu karena itu. Menarik. Ya, jadi pacaran halal itu caranya nikah kontrak itu ya. Jadi enggak dihitung itu. Ya, wallah misal ini untuk masalah
akidah. Tapi berkaitan dengan ini juga masalah khuf ini juga beda, mudah-mudahan bisa difahami. Nih, mohon maaf jika misalnya apa yang kami terangkan agak mungkin susah dipahami misalnya, kami minta maaf sekali lagi. Untuk pertanyaan ibu nanti insyaallah nanti mudah-mudahan kami tanyakan kepada guru-guru kami untuk masalah itu ya. Mungkin Itu kan bisa kepala sekalian telinga. Kalau untuk kasusnya ibu-ibu itu pakai kerudung gimana? Yang apa ketika wudunya? Sama. Sama. Dia pakai kerudung di. Oh, pas ngusapnya. Kalau ngusapan diusap aja, atasnya saja. Kalau cuma pakai serban atau kerudung cuma diusap atasnya saja. Ya, sebagaimana tadi kalau khuf itu cuma di bagian atasnya punggung kaki, jadi nggak perlu samping-sampingnya. Tapi kalau kepala tinggal diusap bagian mayoritas bagian kepala, walaupun sekali bukan dibasuh tapi diusap saja. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf dengan apa yang kami sampaikan, dengan keilmuan yang kami masih dangkal, masih sedikit sekali, dan kami mohon maaf juga kalau misalnya ada beberapa pernyataan atau apa yang kami sampaikan masih kurang begitu, atau masih ada yang salah. Kami mohon maaf sekali lagi. Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kami dan bisa menjadikan apa yang kami kami sampaikan bisa berkah, bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.